setelah pindah itu banyak beberapa fansnya itu yang kayak menghujat grup agensi sebelumnya. Wah, ini nggak benar ngurusnya nih gitu. Bagus deh masuk ladies, masuk hype label pasti akan diurus gitu. Tapi benar. Tapi ternyata tidak ekspektasinya tidak sebaik itu. Hai all. Halo guys. Ya, selamat datang kembali ya. Ya, selamat datang dan selamat menikmati hidangannya. Enggak sih. Selamat bergabung dengan kita. Bergabung kembali ya. Kita masih melanjutkan obrolan kita soal girl group yang berada di bawah naungan hype label. Malam ini kita ngebahas Girlfriend sebagai girl group anak terbuangnya. Ya jangan anak terbuang dong. Kan emang terbuang. Iya sih, tapi kasihan gitu kan, harus diusut sih masalah manajemennya. Karena gimana caranya membuang talent yang produktif gitu kan? Iya. Just kidding my friend. Oke. Selanjutnya kita akan membahas girl group yang sempat kita react juga. Oh, pernah react dan ini di bawah hype label. Beda agensi sama yang Girlfriend. Kalau Girlfriend itu soal musik ya. Yang ini dari Ladies Entertainment. Ladies Entertainment. Okay. Nama grupnya Promise Nine. Nah, ini adalah girl group yang juga diakuisisi ya, agensinya sama hype label. Jadi ceritanya itu awalnya Promise Nine ini kita kembali ke story-nya dulu. Promise Nine ini dibentuk dari survival Idol School. Promise Nine ini diambil dari From Idol School, From East Nine. Idol School 9 orang. Oh gitu. Kenapa namanya Promise Nine tuh? Ya. Bandingkan sama grup yang pernah kita react kemarin tuh, kalau nggak salah namanya Girlfriend. Ya, Juja Cinggu. Ya itu udah apa? Juja Cinggu. Enakan banget ngomong Juja Cinggu. Juja Cinggu. Itu deh. Lebih produktif mana sama yang? Ya. Kalau ngomongin produktif, ini produktif. Lebih produktif. Tapi tidak seproduktif Girlfriend. Grup ini dimanage oleh Ladies Entertainment, tapi agensinya itu namanya Off the Record. Nah, tapi dia ini sebetulnya tidak terlalu aktif banget sih. Aktif, cuman sempat vakum 1,5 tahun. Nggak comeback 1,5 tahun mungkin karena ada masalah sedikit, skandal gitulah. Skandal bahwa sebenarnya acaranya itu kan ada school, ada lagi acara survival lagi itu namanya Produce 48. Hasil polling itu dimanipulasi. Pollingnya dimanipulasi? Jadi dimanipulasi untuk yang siapa yang debut, siapa yang bakal kepilih 9 besar, gitu-gitulah. Akhirnya yang disalahkan itu PD-nya, produsernya. Ini akhirnya kena, jadinya akhirnya divakumkan 1,5 tahun. Masih ada aja Kak, oknum-oknumnya. Tapi selama 1,5 tahun itu dia produktif banget di konten di YouTube-nya. Tapi bukan untuk dia membuat karya yang bisa dibikin comeback berarti ya? Bukan, jadi dia lebih ke konten. Kayak variety show lah, jadi kayak variety show gitu. Ada episode-episodenya gitu-gitulah. Promise ini bukan musisi tapi YouTuber. Karena lebih aktif di konten. Iya, dia setiap hari upload konten, bukannya comeback tapi konten terus. Setelah 1,5 tahun akhirnya dia comeback lagi setelah sekian lama. Hampir mirip sama Girlfriend. Di masa yang sama akhirnya diakuisisi sama Pledis. Dia keputus kontak sama Off the Record, pindah agensi jadi Pledis yang ngambil sekarang. Dan kebetulan Pledis itu udah diakuisisi sama hype label. Jadi sekarang akhirnya Formation dengan kesepakatan dengan anggotanya Formation ini, akhirnya mereka pindah ke Pledis. Jadi udah nggak sama Off the Record lagi tuh. Akhirnya Pledis di bawah naungan hype label. Cuman dari 9 cuma 8 yang mengiyakan. Yang satu lagi dia akhirnya pas mau pindah itu dia nggak mau perpanjang kontrak. Jadi satu pindah jadi acting. Jadi cuma 8 yang masuk ke playlist itu pas waktu udah akuisisi. Berarti gitu. Promise Nine dong. Jobnya gitu. Iya jobnya gitu. Oh sayang sekali sih, mungkin ada something. Wah ini. Tapi akhirnya idealis nih. Akhirnya setelah diakuisisi fansnya Promise Nine itu merasa senang. Akhirnya lepas dari Off the Record. Kalau gue sih sebenarnya mikir
kayaknya dia nggak ada masalah deh sama off the record. Setelah pindah itu banyak beberapa fansnya itu yang kayak menghujat grup agensi sebelumnya. Wah ini nggak benar ngurusnya nih gitu. Bagus deh masuk playlist, masuk hype label pasti akan diurus gitu. Tapi benar setelah pindah ke playlist akhirnya dia mendapatkan lightstick. Lightstick itu kayak tahu. Terus pokoknya dapat beberapa hal yang nggak ada di ini. Dapat acara variety show atau acara dapat promosi. Pokoknya dipromosikan dengan lebih baik lah. Popularitasnya juga makin meningkat setelah pindah. Pindah tuh udah 8 orang, bukan lagi 9 orang. Bukan. Nah, akhirnya dia merilis comeback perdananya di hype label. Itu langsung memenangkan Fish Win kayak di acara musik itu yang menangkan peringkat 1 gitu. Kemenangan pertamanya dia di acara musik gitu. Award itu ya. Kayaknya di award acara musik kan tiap minggu ada tuh. Oh, Grand Award. Tiap minggu tuh ada voting-votingan tuh. Setiap voting siapa nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 dapat penghargaan. Kamu menang di minggu ini. Oh, gue kira tuh tahunan gitu. Tahunan Ya, kan biasanya lebih bergengsi. Bergengsi tahunan. Tapi ternyata tidak ekspektasinya tidak sebaik itu. Ternyata setelah dia pindah di bawah itu dia cuma comeback sekali setahun. Ya mungkin karena sibuknya padat mungkin. Enggak juga. Istilahnya kalau kita ngomongnya tadi situ kayak tidak mengurus dengan baik, maksudnya nggak promosiin, nggak acara kemana-mana. Seharusnya kan dengan label besar kayak gitu kan harusnya bisa 2 kali setahun. Iya. Jadi ketika mereka aktif comeback, kontennya kan vakum. Terus protes lagi, wah ini abis mana kontennya nih gitu. Ketika kebanyakan konten, ditanyain ini kok konten mulu, emang YouTuber. Komiknya mana? Netizen juga gitu ya? Iya. Ada aja permintaan. Teman-teman netizen tuh. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi, tapi sebenarnya kan secara kita pengennya kok comeback iya, konten pun jalan juga gitu loh. Ya idealnya begitu ya. Tapi seenggaknya mereka juga secara popularitas lebih besar, dapat atensinya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Benar, itu diakui. Tapi masalahnya dengan difference seperti itu tidak sebesar itu juga yang diperoleh. Jadi istilahnya ini mereka ini dianaktirikan sama agensi, sama hype label. Grup yang dianaktirikan oleh hype label. Jadi dari konten yang pertama sama yang kedua ini kayaknya. Kalau yang pertama kan anak terbuang, gitu. Ini anak tiri. Ini anak tiri. Jadi kesannya tuh kayak ini menjadi korban gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi gue di sini tidak menghujat label, tapi gue lagi bercerita kasus mereka aja. Iya, kasus mereka yang sedang dialami ya. Dialami kan, tapi ke agensinya. Promise Nine sekarang jadi nggak bisa nyebut Promise Nine lagi dong. Masih bisa. Nggak bisa dong, itu kan 8 satunya nggak ini. Kan satu lagi ini fansnya. Gitu ya. Iya. Oke, Promise 8 but nine. Kita coba dengarkan lagunya ya. Korea tuh propertinya tuh niat sih. Jadi itu dia guys. Promise Nine, Love Bomb. Menurut gua Love Bomb ini pas waktu rilis, menurut gua ini adalah lagu seharusnya mungkin jadi awal karir popularitas mereka. Oke. Kalau menurut gue, Love Bomb ini bisa jadi satu lagu yang akan membawa mereka naik popularitasnya. Ditambah lagi ini lagu, kan jadi sempat salah satu anggotanya itu sempat ikut Survivor Show. Jadi sempat di comeback sebelumnya itu mereka comeback 8 orang. Yang anggotanya ini kan tidak kepilih, itu menulis lagu ini. Dan lagu ini menurut gue oke nih, dan banyak sih. Mungkin nggak banyak, mungkin sebagian besar apalagi fansnya itu kayak menyambut dengan baik lagu ini, dan menurut gue ini akan menjadi lagu yang pemulaan yang bagus untuk harusnya bisa masuk apa yang gue bilang itu Fish Win itu loh, menang pertama di acara musik. Ternyata yang nggak terlalu gitulah. Tapi menurut gue ini harusnya ini kalau nggak lagu comebacknya setelahnya yang setelah 1,5 tahun vakum dia kan comeback tuh. Nah lagu itu tuh harusnya yang menjadi puncaknya mungkin. Harusnya. Tapi secara view ini gede. Lumayan, iya. Oke. Berarti ini salah satu penghantar mereka menjadi naik. Harusnya menurut gua ya, atensi orang belum ke sana, terus masih anggapan orang tentang grup ini juga masih
grup kecil, jadi masih belum. Karena Supersonic aja belum bisa ngalahin yang Love Bomb itu tadi. Betul. Ternyata naiknya setelah diakuisisi. Baru dilirik, setelah diakuisisi baru dilirik. Menurut gue agak sayang kapan pas diakuisisi agresi besar baru pada ngeliriknya. Dia pun orang mengakui dengan visual mereka. Mungkin ketutup dengan yang sedang populer saat itu. Betul sih, emang gitu. Ya lumayan ya. Kan Gitu. ya tahu sendiri kan kalau lagi suka, lagi hype-nya itu ya udah. Betul. Seolah-olah menjadi magnet gitu. Betul. Yang lain ada yang bagus juga udah. Betul. Kayak ngerasa kayak enggak orang lagi viral ini gitu. Betul. Dan Formation ini akan comeback Januari juga. Desember ini. Kalau salah berarti Desember harusnya di Pas Gua- Natal berarti ya. gue lupa pokoknya di Senin atau Selasa gitu. Momen puncak bang itu. Iya. Dan itu juga comeback terakhir mereka. Wow. Dia udah tidak memperpanjang kontrak. Tidak memperpanjang kontrak. Ya kan abisnya kan di 2025 kan, 8 tahun 7 tahun dari 2018 lagi 2025. Jadi ini adalah album terakhir mereka di Promise Nine di Hype Label. Gue nggak tahu akan lanjut kemana, gue nggak tahu, tapi yang pasti mereka sepakat tidak berpanjang kontrak mereka. Ya. Tapi gue nggak yakin mereka akan diambil oleh satu agensi utuh ya. Kalaupun emang iya, sepengalaman gue beberapa girl group yang keluar dari agensi, entah mungkin dari kayak Luna atau Gfriend sendiri nih, setelah bubar nggak ada agensi yang mau ngambil satu utuh 5 itu, nggak ada. Utuh satu grup biasanya kepisah-pisah, cuma mungkin kalau kayak Luna kebencar tuh. Nah begitu juga dengan Gfriend, 3-nya cuma diambil 3 doang, 2 solo, 1 lagi udah dia di acting aja. Tapi tenang, nggak apa-apa teman-teman yang jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada platform YouTube, ada platform IG dan platform media sosial yang lainnya. Paling tidak dia kan udah punya nama besar nih, fanbase dulu gitu. Betul. Fanbase. Jadi dari situlah mungkin beralih dari. Tapi masih kalau misalnya dia mencar, ya fansnya bakal mencar juga menurut gue. Iya, tapi kan paling enggak yang masih suka sama dia tetap mantengin gitu kan. Iya betul. Media sosialnya Cuman secara yang tetap masih support dengan masih support, iya. karyanya apapun lah gitu. Betul. Makanya sih pengalaman gue gitu, jarang agensi yang ngambil utuh gitu. Entah mungkin karena nggak mau atau mungkin menghindari paten. Karena kalau utuh otomatis kan Paten ya. paten mungkin ngambil pengganti nama ya. Tetap orang itu pasti kenalnya ya. Ya kalau berlima branding awalnya ya yang enggak ya double 8 gitu. Ya. 8 orang bikin grup baru ya. Sama aja kayak ini kan Promise Nine gitu, cuma ganti nama doang gitu. Jadi nggak tahu ya apakah itu pertimbangan agensi untuk nggak ngambil semua membernya, atau mungkin membernya sendiri nggak mau dengan misah juga, mungkin bisa jadi. Ya. Itu dia guys, ya. Promise Nine dari playlist official tadi ya. Playlist Entertainment di bawah Hype Label, yang dimana dia adalah girl group sebagai anak tiri. Satunya dibuang, Satu juga anak buang sebagai anak tiri. Oke. Kasian ya. Iya. Masih ada satu lagi girl group dari Hype Label yang akan kita bahas. Tapi nanti kita bakalan kasih judul apa lagi. Thank you buat teman-teman yang sudah buat mantengin channel ini dari awal sampai akhir. Ya. Kalau memang ada informasi tambahan atau memang Bisa tulis informasi komen. yang Ya. Tapi kami di sini tidak bermaksud untuk menghujat labelnya atau apa, tapi hanya bercerita soal story mereka masing-masing. Ya meledek iya mungkin. meledek. Gue berharap susah sih nyapunya. Enggak bercanda gue. Jangan ya teman-teman, ini kawan gue aja yang Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Thank you. di video berikutnya. Bye-bye. See you, bye-bye.